langsung ditutup pintunya, dikunci. Dari dalam. Dibuka ini segala macam. Aku mau ganti baju, aku lagi udah setengah. Dia maksudnya udah ngelepas celananya. Iya, anggota dewan. Berarti kan kalau yang di suami pertama bukan pelakor, berarti yang sini jadi pelakor? Enggak juga. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker, si ganteng dari Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, di hadapan saya ini telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya yang luar biasa complicated. Seperti apa kisah dari si narasumber ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore juga Kak. Siapa tadi namanya lupa? Nama saya Teti Indrawati. Kak Teti. Iya Kak Teti. Terima kasih nih buat waktunya. Udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Ya. Kak Teti ini katanya kan pernah terjebak di dunia tarik suara. Open BO ya. Hampir ya. Tidak terjadi, tapi alhamdulillah hampir. Oke. Nah, seperti apa ceritanya? Mungkin Kak Teti bisa langsung cerita aja ya. Oke. Gimana itu ceritanya Kak Teti? Ceritanya kan aku kuliah ya, di salah satu kuliah akademi swasta di Jakarta ya. Dulu papa saya masih kerja di pengeboran minyak di swasta. Hidup saya berkecukupan ya. Tidak pernah merasakan yang namanya krismon. Jadi serba berkecukupan, selalu beli pakaian yang brand, terus hidup yang serba glamor, poya-poya gitu kan. Akhirnya papa saya tuh jatuh sakit ya, mengidap penyakit gagal ginjal dan diharuskan untuk cuci darah. Sedangkan saya itu kan kuliah biaya yang sangat ya luar biasa lah ya. Akhirnya gimana caranya supaya kuliah itu tetap lancar, buku paket juga selalu bisa kebeli. Kehidupan saya yang dikatakan anak remaja yang senang hura-hura, yang tidak pernah ngalamin hidup sulit ya. Akhirnya ya saya terpukul sih, sangat terpukul. Papa saya sudah tidak kerja lagi, papa saya diharuskan cuci darah, terkena penyakit gagal ginjal ya. Dan biaya itu nggak sedikit. Cuci darah itu diharuskan seminggu 3 atau 4 kali. Zaman dulu belum ada BPJS ya Bang. Sekali cuci darah itu dikenakan biaya 1.700.000 di rumah sakit swasta Jakarta di Cikini ya. Butuh biaya yang sangat besar. Kuliah juga ya membutuhkan biaya yang sangat besar. Adik saya juga masih sekolah, masih kecil ya. Saya juga kasihan mama saya tidak mau ngerepotin mama saya ingin selalu pengen kelihatan tegar dan kuat, jadi anak yang mandiri. Di suatu hari saya berkenalan sama salah satu teman saya bernama inisial R. Beliau itu kuliah di swasta juga. Saya berkenalan di entertain, di film melalui teman saya, Vera namanya. Akhirnya beliau itu kerja di Pendeo Ayam Kampus. Beliau itu kan hidupnya kan serba branded mewah. Akhirnya saya tergiur dong. Biar supaya hidup saya tetap berjalan glamor, pakai pakaian yang brand, bisa hura-hura. Aku ingin kok kayak dia enak banget ya. Saya juga waktu itu saya masih virgin. Saya belum pernah pacaran. Akhirnya kata teman saya, lo pengen hidup selalu enak kayak waktu lagi bokap lo itu masih kerja. Bisa.
dengan cara pintas. Apa? Kan saya belum tahu kerjaan dia tuh apa. Ya lu selalu enak ke mall, makan enak, duit banyak di dompet, uang ratusan ribu terus, tidak pernah ngalamin sulit gitu kan. Padahal mah dikatakan keluarganya keluarga biasa ya, orang nggak punya, orang tuanya juga pedagang di pasar Depok. Tuh, ya. Akhirnya saya juga tertarik lah, ingin bekerja seperti profesinya beliau ya. Nah, akhirnya lo kerja apa sih sebenarnya? Ada deh, pokoknya menghasilkan uang yang cuan yang banyak gitu kan. Lo mau gitu kan? Nah, akhirnya lo masih apa? Masih Virgin. Apalagi lo masih itu bayaran lo tinggi. Maksudnya apa ya? Gitu kan. Katanya kalau yang masih Virgin itu zaman dulu ya 5 juta. Kalau dia itu sekali open BO itu sekitar 1 atau 3 juta zaman tahun 1996 atau 1997. Aku tergiur sempat, dan akhirnya diatur sama beliau, mengatur cari om-om yang tajir melintir. Akhirnya tertariklah, dikasih foto saya, tertarik, boleh juga nih orang. Nah, akhirnya kita janjian tuh di mall. Tentang harga gak masalah katanya. Oke, katanya orangnya masih grace gitu, lumayan. Dikawal lah sama teman saya tuh, mau dikenal ke salah satu om-om. Tapi kakak saya itu diam-diam menguping lewat by telepon pembicaraan kita. Jadi sebelum terjadi, kakak saya duluan mendatangin ke mall tersebut, salah satu mall besar di Kalibata Mall. Jadi sebelum saya sudah datang, saya sampai ke TKP, abang saya sudah di TKP. Si om-om udah datang dong. Yeah. Udah oke, udah deal. Jadi ngepolosnya saya kan masih pacaran aja nggak ngerti kan. Ciuman juga kayak apa rasanya, saya nggak ngerti ciuman kayak apa sih rasanya, pacaran kayak apa sih gitu kan. Saya emang bener-bener katro ya, bener-bener nih ya, bener-bener ciuman kayak apa sih, pacaran kayak apa sih gitu kan. Akhirnya memberanikan, kok nekat ya. Kecuali maksudnya kalau kita memutuskan untuk terjun kayak gitu kan berarti kita udah nggak baik ya. Ini kan masih nekat, berarti kan karena uang, karena saya berpikiran papa saya butuh biaya besar, saya butuh biaya besar juga buat kuliah, adik saya segala macam. Saya gimana caranya supaya saya tidak bikin mama saya sedih, biar bisa dapat penghasilannya diam-diam gitu kan. Akhirnya ya bang saya datang langsung ke TKP. Teman saya dicaci maki sama om-omnya kan, katanya itu kan kemauan adek loh, gila gitu kan, gila lo, goblok segala macam. Saya nggak tahu, saya udah mau OTW, tapi abang saya udah duluan karena nguping dari telepon itu. Alhamdulillah di situ saya masih diselamatkan, Allah masih sayang sama saya. Akhirnya saya nangis dong, dimarahin sama abang saya, gila lo ya, lo kan masih lucu, lugu, kan lo masih dalam pengawasan gua gitu kan, disiplin, sangat strengnya di rumah ya, keluar malam aja tidak diperbolehkan, kalau keluar itu bergaul itu dijatah waktunya bang. Pokoknya anak mami banget, pokoknya kalau keluar itu batasin 3 jam main, strength banget kan. Nah, gila lo katanya, nekat bener, kita butuh duit ya, tapi dengan nggak cara kayak gini, goblok banget sih lo. Lo tahu nggak kerjaan temen lo apa? Jual diri, PSK. Maksudnya gimana? Ya lo tidur, lo kan masih virgin, nggak sayang. Jangan lo tergiur duit gedenya. Malu-maluin keluarga aja. Keluarga kita keluarga baik-baik, terhormat.
Papa juga dulu hidupnya, kerjanya tempat yang enak ya, di pengeboran minyak. Jangan dibikin malu deh keluarga besar, jangan dicoreng, jangan dinodain. Dengan cara apa kayak lo bisa? Lo kan punya bakat yang terkubur kan. Dari kecil kan lo cita-citanya apa? Akhirnya saya termenung dong. Iya, saya dari kecil pengen jadi pramugari, pengen jadi foto model, pengen jadi artis, masuk TV, uang banyak. Ya lo tahu, kata abang, lo tahu. Gak harus kayak gitu loh, Ted. Lo bisa tunjukin karya lo, berprestasi, bakat lo. Tapi caranya gimana ya? Untuk ke titik atas di entertain seperti apa? Mama juga dukung gak dukung, papa juga sama. Kata mama, papa udah gak kerja lagi, gak ada biaya lagi. Wah, Teti pengen sekolah modeling aja, Teti mau berhenti sekolah, kuliah, biar bisa nanti uangnya buat bahagiain mama. Saya tuh tetap otak berputar, gimana caranya saya bisa di entertain. Saya tetap optimis, saya tidak menyerah. Akhirnya saya selalu nyari informasi tentang audisi casting, walaupun bayarnya zaman dulu ya. Zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya, banyak yang instan, karbit, kita bikin yang apa ya, kayak viral-viral gitu kan, langsung ngetop kan. Dulu kan harus kita proses ya, tidak segampang gitu membalikkan telapak tangan. Kalau di entertain itu kan kita harus ada proses. Aku ikut audisi foto model di top model, alhamdulillah dapat, walaupun tidak juara satu. Lomba acting, alhamdulillah dapat. Akhirnya saya di calling di salah satu PH besar, syuting sinetron, stripping. Zaman dulu artisnya Krisdayanti. Terus video klip juga, alhamdulillah, walaupun lika-likunya sangat. Aku diam-diam casting, papa nggak bolehin saya. Aku tuh harus fokus kuliah, nggak boleh di entertain, harus kerja di kantoran seperti papa. Tapi aku bandelnya bukan berarti bandel apa ya, diam-diam aku casting. Papa nggak ngerti, sampai datang aku pulang diam-diam ngendap-ngendap ya. Sepatu dijinjit, papa tahu di depan pintu. Papa, aku nunggu, dari mana kamu? Aku nggak bilang aku casting. Sampai mau dilempar gelas. Akhirnya alhamdulillah saya dapat job video klip. Produsernya Mas Ali Akbar. Syuting di Puncak 3 hari. Tapi papaku tetap nggak senang. Padahal, Pak, papa nggak tahu, lo nggak tahu, Pak, perjuangan gue seperti apa. Ingin serba berkecukupan. Pengen kamu nyusahin lo, ibarat kata kasarnya, nggak pengen nyusahin papa. Biar aku ada uang gitu loh, biar kuliah aman, jajan aman. Papa nggak tahu prosesnya, sampai saya menghalalkan berbagai macam cara pengen open BO, dan saya tidak ngerti itu open BO itu apa. Padahal mah nggak gampang. Casting, antri. Alhamdulillah saya syuting 3 hari, papa telepon terus ke salah satu produsernya. Syuting udah berhasil, besoknya lagi tawaran-tawaran, sampai akhirnya saya ada tawaran untuk pemotretan di salah satu majalah dewasa. Saya mengiyakan, padahal mah kan ditanya ya sebelumnya, kamu masuk sini gimana? Kok main masuk aja, emang kamu nggak tahu kecuali keluarga kamu broken home ya? Emang harus ya ada mati ya? Aku kan taunya cuma profesi aku aja sebagai model kan.
pengen menyalurkan sebagai modeling lah ya. Akhirnya pas lagi mau ganti baju, salah satu pokoknya buat majalah dewasa zaman dulu ada pop ya. Populer. Ya, Oke. ganti baju, salah satu oknum lah fotografernya pengen melakukan pelecehan. Sana kamu ganti baju di kamar mandi. Tiba-tiba dia ngikutin aku dong. Ya aku sih orangnya ya fine-fine aja. Aku positif thinking aja, nggak pernah negatif thinking sama orang. Semua orang dirata pukul harta, dia baik sama gua gitu. Semua orang baik buat gua gitu. Walaupun temen aku yang hampir ngejeblosin aku di open BO juga baik aja gitu kan. Akhirnya langsung ditutup pintunya, dikunci. Dari dalam. Ya. Padahal aku diantar sama pacar aku ya, ditungguin ya. Di studionya itu di perumahan Pondok Indah. Ditutup dong. Ya, hampir aku dibuka ini segala macam. Aku mau ganti baju, aku lagi udah setengah pakai busana kan. Terus akhirnya dia pengen inin aku, pengen cipok aku gak mau, aku tetap membela diri, aku berontak. Akhirnya aku pakai itu aku kan pakai sikut kaki aku kan ya, aku kemaluannya aku gitu, aku sondul gitu. Oh dia udah udah bener. Dia maksudnya udah ngelepas celananya. Iya. Udah menggarang gitu, namanya kucing lihat. Aku kan semakin takut ya. Jahat banget orang ya gitu kan. Namanya inisialnya A. Aku sebutin nama gak usah. Di sini ada 2, ada 3. Ada Asep, Andi, Maale. Mudah-mudahan bukan kita ya. Sorry mas, sorry. Ya udah. Ya udah ya, akhirnya aku hampir kan aku dicium ini kan, pelecehan banget kan. Aku nggak terima dong. Tapi belum sempat dia melakukan persetubuhan itu belum. Bener, jujur aku. Belum sempat karena aku sudah berontak. Aku bilang, gue teriak nih, gue ada pacar gue di luar, jangan macem-macem lo ya. Reputasi lo sebagai fotografer hancur lo. Gue di sini pengen menyalurkan bakat gue, modeling, bukan buat jadi cabok, perek. Kenapa lo nggak main perek aja lo? Kalau pengen ituin lo horny atau bener kan? Kenapa harus gua gitu kan? Kenapa harus gua bang? Jahat lu ya. Ya akhirnya ya saya berontak. Jadi pacar saya tahu, pacar saya salah satu produser iklan, ngamuk dong. Dihancurin, digebukin depan bininya. Udah nanti perkara kamu masuk. Nggak apa-apa, gue nggak takut, kakak gue polisi. Orang kayak gini harus mati. Jangan manfaatin keadaan. Makanya Hani, apa-apa harus terbuka. Lo kesini mau apa kan gue nggak tahu. Lo bilang kan casting. Tiba-tiba kan lo main ACC aja, lo pakai baju yang haram gitu kan. Lo bohongin gue Hani, gitu kan, manggil pacar aku. Lo nipu gua, lo bilang mau casting lo ya, ternyata lo mau ACC foto majalah dewasa lo. Otak lo di mana? Ya kan aku saking polosnya, aku anak mama yang serba dikekang, yang serba di strength, diatur. Jadi saya nggak tahu dunia di luar tuh jahatnya seperti apa, saya tidak tahu. Taunya baik-baik saja. Dihancurin itu foto. Akhirnya ya udah, lepas dari sarang macan masuk ke sarang buaya. Akhirnya saya syuting lagi, ada salah satu sutradara oknum lagi. Kamu mau nggak syuting
dapat peran banyak. Tapi ada syaratnya, semua itu nggak ada hidup tuh gratisan. Apa syaratnya? Uang gue udah nggak ada, bokap gue udah nggak kerja, bokap gue lagi sakit-sakitan butuh biaya untuk cuci darah ya. Gila nih. Apa itu bang syaratnya? Ya lo nemenin gue lah, cinta satu malam lo happy segitunya ya. Dapat peran lo, ngetop peran utama. Nggak deh bang, nggak mau yang cara begituan dah. Dengan cara yang lain juga gue bisa. Rezeki nggak harus dari lo aja. Ibaratnya ya Allah, gue gini banget ya, pengen sukses, lepas dari sarang buaya masuk ke sarang macan. Sedangkan aku butuh uang banyak bang. Papa aku tuh butuh biaya untuk cuci darah, aku butuh untuk kuliah, untuk aku membahagiakan mama sama adikku. Nggak mau aku nyusahin atau ngerepotin terus, nggak mau gitu. Aku susah banget ya namanya hidup ya. Ternyata nggak segampang itu kita di entertain. Dan alhamdulillah walaupun memetik hasil yang lumayan dengan jalan yang lurus, alhamdulillah. Walaupun nggak ngetok banget, dapat peran, alhamdulillah. Oh, jadi dari kejadian-kejadian itu Kak Teti sempat ikutan casting lagi dan akhirnya dapat peran gitu. Alhamdulillah ya betul. Itu di tahun berapa itu Kak? Aku mulai terjun di entertain itu di tahun 1996-97. Waktu masih remaja ya. Dan emang aku tuh dikatakan kata mama, lo jangan mimpi lo. Di dunia keartisan kan buat orang-orang kaya. Lo jangan mimpi Kak. Tapi aku yakin aku bisa mah. Dengan cara tidak pakai uang, aku mampu mah. Aku akan buktikan mah. Aku akan buat mama bangga. Oke. Berarti itu mainnya di awal pertama kali itu main di FTV, sinetron atau layar lebar? Aku video klip. Oh, video klip. Video klip. Terus video klip, terus akhirnya ikut spontan. Oh, oke. Uhui. Iya. Aku diajak sama Mas Gilar, adiknya Kang Ginanjar. Jadi kami itu bertiga tuh berteman sama Mas Untung, Mas Gilar sama Mas Mastur. Tapi belum ngetop mereka. Seperti aku masih turun naik metro mini gitu. Aku nggak malu sih turun naik, ketemu. Ya walaupun mereka juga pada bawa turun naik mobil, aku nggak malu. Aku pede aja. Kenapa harus malu kalau kita pengen sukses? Ya kan? Kecuali kita merugikan orang, kecuali kita mencuri, nggak ada istilahnya, pasti ada jalan lah. Iya. Untuk kesuksesan itu pasti ada jalan, walaupun berat ujiannya. Tadi buat ya para remaja yang pengen bercita-cita ingin jadi seorang entertain sejati, bisa. Tidak harus menghalalkan berbagai macam cara bikin sensasi. Bisa. Tunjukkan bakatmu. Gak boleh instan. Dari nol. Ikut figuran. Jangan sampai kita jatuh ke jalan yang ke orang yang salah ya. Oknum-oknum ya. Itu bang. Jadi ya dunia entertain itu kejam juga. Iya. Berat ya. Kalau di zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau untuk di zaman-zaman di era 2000-an ke atas itu memang banyak sekali artis-artis pendatang baru, setelah itu lenyap gitu kan. Jadi ada mereka yang keterima mengikuti film televisi FTV itu. Dan ini juga dari banyak teman-teman saya, ada mereka yang ya sama sutradara, sama produser Ya gitu. udah bukan rahasia tabu lagi ya. Di
dicobain dulu. Saking mereka Ambisius. untuk menjadi seorang artis atau aktor itu. Dan banyak mereka yang tergiur gitu. Oh nggak apa-apa deh, gue lepas keperawanan gue buat tidur sama ini, asalkan gue dapet peran nih gitu. Jadi banyak di antara mereka itu yang benar-benar menghalalkan dengan segala cara gitu. Gimana caranya mereka biar dapet peran gitu. Ya di tahun era 2007 2008 ya bukan hal yang ini lagi ya untuk kita tahu gitu bahwa di era-era itu emang banyak sekali gitu pendatang-pendatang baru gitu. Tiba-tiba setelah itu lenyap. Ada mereka yang terus-terusan menjadi artis gitu, ada juga gitu. Tapi kan caranya harus jalan pintas, jalan yang lurus juga banyak. Kalau aku sih, lo nggak ngajakin gue syuting, lo nggak ngasih job nggak apa-apa, masih ada cara lain. Allah tuh nggak tidur kok, pasti kita kasih rezeki terus sama Allah. Aku yakinnya gitu kok. Kalau emang jalannya harus yang berlekaliku, aku minta sama Allah sih jangan terlalu berat. Jangan yang di luar kemampuan aku gitu. Iya betul. Nah ini kan Kak Teti kan udah banyak main film ya. Iya. Udah berapa film nih yang dimainkan? Itu perannya nggak ada yang peran utama? Aku dapatnya peran pembantu terus. Peran pembantu. Jadi kalau udah dewasa gini jadi peran utama udah sih dulu waktu gadis peran utama. Tapi kan sempat papa sakit itu kan, papa hampir koma kan. Di spontan bukan figuran, aku yang ngerjain orang. Aku dapat kontrak di Star Fashion ya. Walaupun aku sekarang masuk lagi tembus lagi nggak bisa. Ya. Tapi untuk peran kayak di era-era dulu kan masih beredar luas tuh, nggak ada sensor film atau segala macamnya. Nah ini pernah nggak sih dapat peran kayak film dewasa gitu? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Ya kan kalau film dewasa di zaman dulu kan benar-benar adegannya ini bukan film bokep ya, maksudnya film semi lah kayak gitu. Misalnya kayak pemerannya dulu tuh Inneke Koesherawati, Bomsek gitu kan. Terus ada siapa ya, lupa banyak Silvana lah ya. Herman, terus Silvana Herman itu kan Nur banyak. Arifin. Mereka kan kalau beradegan Sally Marcelina. Mereka kan kalau beradegan peran gitu memang bener-bener hot banget gitu. Kalau misalkan adegan yang gituan, mereka benar-benar nempel tindih-tindihan segala macam. Iya, saya kan nonton filmnya. Nggak bisa kita pungkiri juga kan pada era itu juga kan bioskop bukan bioskop, layar tancap itu kan di mana-mana dipajang misalnya ada acara nikahan. Kita nonton nih, padahal waktu itu kita masih kecil-kecil tuh, masih SMP dulu kan nonton layar tancap, dan film yang disuguhkan adalah film kayak gitu. Iya. Masih sangat rusak berarti. Iya, zaman dulu tuh justru lebih parah dari sekarang. Sekarang nggak film ada kartun pun disensor gitu. Kalau di zaman dulu itu masih dalam hal wajar ya. Kalau bahasa kotor juga masih diperbolehkan, yang anjing segala macam, yang bego lo, tolol segala macam masih ada ya zaman dulu ya. Jadi nggak ada uji lolos sensor ya. Ya, bahkan film ya bioskopnya juga kan benar-benar film panas gitu. Kita yang nontonnya aja itu birahi kita tuh langsung memuncak. Tapi kalau aku kan sinetron atau video klip ya paling cemu-cemu yang semi gitu. Ya enggak yang tapi kan kalau di era sekarang kan udah nggak ada lagi kan kayak gitu. Dan nggak tahu deh TV walaupun suami istri juga tidur ya berpelukan Mas. Tidur di ranjang tetap, tapi berpelukan cium beneran, kening ya cium beneran. Totalitas gitu. Namanya kita suami istri, masa nggak ada chemistry-nya sih?
Oke. ke aku gitu. Balik lagi ke yang tadi nih, yang siapa sih itu fotografer atau siapa nih yang mau mencoba Fotografer melecehkan? dan wartawan juga sih salah Oh, satu gitu. zaman dulu inget majalah fotografer wartawan koran gitu dianya gitu. Tapi itu udah berhasil foto di majalah populer itu. Belum. Kan karena ada kejadian itu ya. Tapi memang dia si fotografer ini emang niat untuk menjadikan foto modelnya atau gimana? ngomongnya Aslinya. Soalnya kan yang saya lihat kan kalau di populer gitu, kebetulan ada teman saya juga yang dia pernah foto di majalah populer ya. Iya. Memang kan di situ dilihat dari semua dari body, payudara, segala macam. Yang bajunya juga benar-benar, iya. Bajunya Di juga situ, dari transparan penampilan banget. gitu juga. Iya. Nah di situ si fotografer ini melihat dari sisi situnya nggak nih ke Kak Teti? Iya. Maksudnya sisi iya. Dia sih nggak tahu ngomongnya meyakinkan banget ya, tapi kan nggak tahu namanya oknum, kita kan nggak tahu gitu kan beneran atau tidak kan, namanya modus kan, pengen ngicip-ngicip kita kan gratisan. Iya. Anak muda gratisan masih fresh gitu daripada gue bawa jajan bayar pakai jablay itu. Manfaatin nih Tapi orang ambisius. Belum pernah. Foto kayak bikini kayak gitu. Belum pernah. Belum kan udah pas kejadian gitu kan jadi nggak jadi. Jadi belum pernah. Jadi semuanya dilewatin yang arah-arah yang ke jurang yang. Ya. Tapi kan kalau kita memang niatnya di dunia entertain ya. Sorry ini versi saya ya Kak Teti ya. Kalau versi saya ya, kalau kita niat memang di dunia entertain, kita harus siap nih menerima pekerjaan kita itu apa aja. Oke lah kalau yang tadi ya kita menerima job atau menerima kayak dari oknum nih buat melayanin dia, oke kita boleh kita jauhi lah hal yang kayak gitu. Tapi kalau untuk sesi permintaan sutradara atau produsernya minta lo berpakaian seperti ini, adegan lo kayak gini, dan itu kan sebagai seorang aktor kita harus profesional gitu. Iya, harus dulu di spontan mengikuti. aku pakai baju juga seksi juga sih, dulu masih muda ya, remaja sekarang. Ya kan karena udah tuntutan profesi harus seperti itu gitu kan. Jadi ya entertain di film kan tidak seburuk apa yang dibayangkan karena dunia sempit kesannya. Iya. Mungkin ada beberapa tapi tidak semuanya. Itu. Nah, berarti di dunia entertain Kak Teti berapa tahun tuh menggeluti? Saya dari tahun 1997 zamannya sama Ipira Yunia, Cindy Patikasari. Sempat tenggelam kan saya kan, sempat karena fokus ke papa yang ngerawat papa sakit. Diberikan keputusan, kamu kata mama, kamu memilih karir atau orang tua, nanti kamu nyesel. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti untuk merawat papa di kampung halaman. Akhirnya mereka udah pada ke atas, aku stuck di sini. Sempat nikah. Dari selama itu, selama di entertain gitu, pernah Kak Teti kayak namanya punya hubungan spesial dengan orang film sutradara atau sesama peran kayak gitu, sesama aktor aktrisnya? Ya sutradara ya lah yang jadi suami yang sekarang ya. Oh, suami sekarang sutradara? Iya, cinlok lah gitu. Oh, jadi ke pacarnya sekarang pacar suami ya? Iya, dulu sempat sama salah satu artis juga ada cinlok tapi nggak sebutin namanya. Rahasia privasi lah. Iya, inisialnya? Enggak lah. Andi. Enggak. Dia. Pokoknya ada deh pokoknya.
Oh gitu ya. Rahasia lah, kasihan dia punya istri lah. Iya, tapi Jangan, kan zaman dulu. muda dia Iya. bujang, aku gadis kan. Iya. Cinlok itu kan biasa. Berarti ini selama itu juga kan Kak Teti kan masih virgin gitu kan betul. ya. Terus jadi sama si sutradara ini. Nah itu berarti awal kali melepas virginnya sama si Enggak sutradara. juga. Ini suami kedua. Oh suami kedua. Setelah aku udah vakum terus terjun lagi. Ini suami kedua. Suami banyak ya. Yang pertama. yang pertama. Yang pertama itu anggota dewan. Oh berarti sama dia Tapi nih. bujang sama gadis ya, bukan suami orang, bukan pelakor. Jadi pas bujang itu beliau itu jadi anggota dewan. Berarti kan kalau yang di suami pertama bukan pelakor, berarti yang sini jadi pelakor. Enggak juga. Enggak juga dulu. Ini berarti jadinya sama bujang juga atau? Duda. Oh duda. Oh, kirain saya dia masih beristri direbut gitu. Enggak juga. Jadi aman ya. Aman. Berarti dari yang sekarang Kak Teti sudah punya anak berapa nih dari yang Dua. Yang pertama Yang pertama 2 juga. 2, oh udah 4. Dua. Semuanya ikut Kak Teti. Iya, beda apa ya? beda apa ya? Saham apa? Penitipan saham apa? Doyan apa gimana? Bingung jadi aku ya. Beda biang. Nah, daripada pukulan. Terus ini pernah menjalin hubungan nggak sama agen saya nih? Agen? Iya, dengan Asep gitu. Enggak ada. Oh, nggak ada ya, cuma sekedar temen. Enggak ada ya. Enggak. Enggak juga kayak gitu, Bang. Oh enggak ya. Enggak. Oke bercanda Iya, ya Kak just kidding Teti ya. kayak- Ya biar seru aja gitu kalau ditonton ya kan. Bang Asep gitu. baik orangnya, Iya. tipe setia ya. Iya, kelihatan sih dari wajahnya juga kelihatan ya Mas setia. Tapi wajar loh kalau laki-laki mah dikit-dikit dikit lah. Jangan ya, mau ya istrinya jangan cemburu, bercanda. Tapi aktivitasnya sekarang Kak Teti ngapain aja nih? Cuma ibu rumah tangga aja? Masih suka syuting. Oh masih. Nggak live. Sekarang kan lebih banyak orang memilih mencari uang itu kan lewat sosial media kan ya. Mau. Kayak Tapi nggak tahu jalannya. di TikTok sekarang kan Oh ya udah, emang. bisa setboard juga. Oh iya. Wadidaw, wadidaw, awe. Joget-joget. Iya, jadi banyak orang yang nyawer juga. Jadi, Tapi kan aku live enggak deh. oh enggak live. Enggak live. Ya, Buat hiburan aja, pengennya sih live sih ya. iya, karena TikTok kan di atas 1.000 follower itu kan kita udah bisa live kan. Aku udah 2.000, hampir ya, 3.000 aku. udah bisa menghasilkan itu mestinya. Kita asal jangan bosen aja kita live gitu. Apa yang mau kita tunjukkan gitu. Jadi sehari minimal itu 1 jam live, harus tanpa putus kan. Nah, terus live terus aja, lama-lama kan jadi FYP ditonton orang dan orang itu ngasih saweran Iya itu tadi. kayak ikan segala macam yang sekarang tuh lagi viral tuh Yanti Taiwan. Yanti Taiwan. Iya, yang kerja Taiwan yang buka itu. Oh, yang ya, sama ikan paus dilihatin, ikan paus. Oh, Ih, pura-pura. ikan paus. Dikasih ikan paus. Terima kasih. Oh iya, sawerannya ikan paus kan gede ya, berapa juta itu. Dilihatin itunya kayak. Oh, iya yang akongnya katanya, iya yang dia rawat. Oh, yang itu bukan yang ikan. slatingnya diituin. Itu bukan ikan Ikan apa? paus. Ikan pari. Itu mah dia sawerannya berarti bukan ikan paus ya, Apaan? itu ikan tongkol. Iya, kan? Ikan teri, ikan Iya, pari. ikan tongkol. Oh gitu. Nggak juga kayak gitu kali ya. Iya kayak gitu ikan Aku nggak tongkol. mau, pokoknya nggak mau kayak gitu. Yang wajar aja. Iya betul, yang wajar aja. Tapi kan banyak orang yang sekarang ini mencari penghasilan lewat aplikasi TikTok. Iya ya. betul. Dan saya pun kalau ada waktu pengen juga sih sebenarnya. Ayo kita live, barengnya duet ya. Bahas Duet. apa gitu.
Cuma kalau setboard kayaknya badan saya udah ringkih. Oh gitu. Udah patah kalau joget-joget. Encok. Oke. Encok. Nah, oke, kita lanjut lagi Kak. Iya, oke. Nah, kalau soal hubungan sorry nih, kita agak nyerempet dikit nih. Iya, oke. Gitu kan. Wow. Jadi kalau masalah asmara nih, Kak Teti lebih suka sama yang pertama atau yang kedua? Sama Asep. Kok Asep lagi sih? Oke. Apa ya? Aku sih lebih suka sama yang muda ya. Oh, yang pertama yang muda? Enggak, yang pertama juga beda umur 7 tahun. Yang sekarang juga beda 14 tahun. Yang sekarang juga udah pisah. Oh, udah pisah. Iya. Tapi ini ngikut ke sini. Iya, ngikut. Oh, itu udah pisah. Oh, masih berhubungan baik ya, Iya, walaupun udah karena pisah. ada anak. Oh iya, betul ya. Ya bagus sih Kak kayak gitu ya. Walaupun kita udah pisah, Daripada tetap kita menjaga hubungan baik ya. menjalin rumah tangga. Kita nggak sehat ya lebih baik. Kita udahin aja. Oh gitu. Tapi masih berhubungan? Enggak lah. Enggak ya. Gimana ceritanya? Iya, kalau masih berhubungan kumpul kebo dong. Iya dong, ngomongnya. enggak dong. Enggak. Disahkan Udah. lagi, ijab kabul lagi Iya, mestinya. saya nikahkan. Iya. Oh, udah bisa. Iya. Berarti ini udah single parent dong ya? Iya, single parent. Kenapa abang? Enggak kan? Adakah calon-calon? Ada Asep. Siapa? Oh, Asep ada istrinya Iya, dia kan? pengen jadian yang kedua kan Oh, bisa. aku yang kedua. Iya. Asep lagi. Nggak ada tema yang lain gitu, topik yang lain gitu selain Asep. Ada nggak? Ada nggak? Ada ntar kalau saya nyariin sih pasti banyak. Oh, iya, Ada. kan? Mungkin teman-teman di rumah yang nonton tayangan ini mau mendaftar silakan hubungi ke 0858 47683. Nanti sama admin kita Serius nih? Iya. Serius, Iya, serius. Cowok-cowok yang Iya. penting aku mah yang penting royal, baik, tanggung jawab. Besar kecilnya? Besar kecilnya? Oh. Durasi. Durasi. Yang penting durasi. Oke. Aku kan sedikit hyper gitu. Hyper. Oh, hyper. Kayak ini jangan juga diomongin gitu Oh. Enggak juga. Enggak. Enggak. Jangan. Nanti pada ini dong. Pada menghubungi kontak sekian. Iya. Siap-siap banyak yang antri ya. Iya, Antrian panjang. Siap-siap gitu ya admin, Antrian ntar berikutnya. banyak yang ini yang ngantri buat daftar jadi suaminya Kak Iya. Teti. Yang penting sayang sama anak aku, tanggung jawab sama aku sama anak aku kan nikah itu kan sekali seumur hidup ya. Ini 2 kali udah. Oh iya. 2 kali seumur 3 kali. hidup. 3 kali seumur hidup. Iya lupa. Doyan apa doyan ya? Iya. Mungkin yang ke semuanya durasinya kurang. Enggak. Jangan jangan katakan. Oke. Kan jangan dilihat bentuknya, yang penting durasinya Iya. gitu. Jadi kalau ini kan Nah, durasinya kalau misalkan sebentar. bentuknya udah kepotong gimana? Geli dong. Geli. Cuma geli-geli enak. Geli-geli sih. Kacau. Oke, kata Teti. Wah, Makin ini nggak ada rame nih habis- kayaknya nggak ada- seperti nggak ada makin habisnya nih ya nggak ada kita habisnya, ngobrol ya. makin rame, makin seru nih ntar. Oke. Banyak yang like ya, pokoknya harus banyak yang like ya, kalau nggak awas loh. Iya, nanti banyak dicipok dong loh kasihan sama Kak Teti ya. Oke. Ntar aku cium satu-satu. Ih, banyak loh yang nonton. Kalau misalkan 100.000 yang nonton, 100.000 loh dicipokin. Enggak mau. Gempor. Gempor dong. Oke, Kak Teti terima kasih nih Oke, buat waktunya sama-sama. terakhir. Mungkin Iya. Kak Teti ada yang mau disampaikan lagi. Kira-kira ke penonton di rumah, silahkan. Motivasi ya. Boleh. Motivasi untuk para remaja kalau ingin
punya cita-cita yang ingin di entertain atau apapun, bisa. Optimis, tunjukkan bakatmu yang tersembunyi. Jalan yang lurus, yang benar banyak. Jangan pakai sensasi. Pengen ngetop, halalkan berbagai macam cara. Ngetop kagak, tenggelam iya. Belum jadi artis, belum acting, tenggelam. Jangan ya dek, jangan. Oke, Kak Teti, terima kasih buat Iya, waktunya. sama-sama. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Teti. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.